habibana wa nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainur Khalifah Faujiah, selaku MC pada kegiatan kali ini, pada malam ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, laporan ketua pelaksana. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudariani Siti Nur Fajrin. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Yani Siti Nur Fajrin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Julfani Hidayat, disilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Julfani Hidayat selaku Ketua Pelaksana yang telah melaporkan acara pada hari ini. Selanjutnya yaitu acara sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Departemen Kominfo Rumah Kipka Universitas Siliwangi 2022 kepada Saudara Retno Gunawan, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan KKCOD kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Alif yang telah berkenan menjadi pemateri pada kegiatan RKCOD kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan RKCOD ini meskipun online ya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlipat curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadi dengan adanya kegiatan RKCOD ini, saya berharap diharapkan semua pengurus Rumah Kipka dapat mengembangkan keterampilannya dan kemampuannya terutama dalam bidang desain ini. Baik, mohon maaf mungkin dari Retno sedang ada gangguan dari jaringannya. Maka dari itu kita lanjut saja kepada sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Rumah Kipka Unsil 2022 kepada Saudara Apip Nur Yaman, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Purna Bakti Rumah Kipka, Alif, serta yang saya banggakan, saya hormati dan juga saya cintai seluruh pengurus Rumah Kipka Unsil periode 2022. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam meeting kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Bagi teman-temanku sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Di malam yang indah kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada
AA atas ketersediaannya untuk dapat berbagi ilmu serta pengalamannya kepada kita semua di kepengurusan Rumah Kipka ini. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi kepada rekan-rekan panitia yang telah siap baik dapat hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Nah, lalu adapun maksud serta tujuan akan diselenggarakannya kegiatan ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menggali dan mengasah potensi teman-teman pengurus Rumah Kipka di bidang desain grafis. Di balik itu, serta untuk dapat meningkatkan salah satu soft skill serta opportunity yang teman-teman miliki sebagai bekal di era serba digital ini. Kemudian serta tentunya mudah-mudahan tindak lanjut dari pelatihan ini dapat terpenuhi secara menyeluruh, terkhususnya bagi teman-teman dan juga dapat mengimplementasikannya di internal Rumah Kipka khususnya, dan umumnya tergantung dari kebutuhan teman sendiri di luar kepengurusan. Mungkin terakhir dari saya, silakan teman-teman manfaatkan kesempatan ini dengan belajar di ahlinya yang alhamdulillah itu ya tidak jauh dari kita, yang mana pematerinya sendiri merupakan pernabakti dari Rumah Kipka Unsil, yaitu Aalid. Dan mungkin terkait siapakah Aalid ini, silakan nanti saya teman-teman tanya-tanya langsung ke beliau. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yaitu oleh Kamal Rizky Hidayatullah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Rumah Kipka Create of Design 2022 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkaulah Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kamal yang telah memimpin untuk acara doa pada kegiatan kali ini. Baiklah, acara demi acara telah kita lalui. Tiba saatnya pada acara penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ainur Khalifah Fauzia selaku MC formal pamit undur diri. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator yaitu Teh Dwi Ramti untuk mengatur jalannya pada pelatihan desain kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, apakah ada suaranya? Sudah ada. Ada. Mohon maaf ya tadi terkendala sepertinya. Mohon maaf izin. Oke. Nah baik sebelumnya, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara selanjutnya. Langsung saja ya, saya selaku moderator yang akan memandu acara pelatihan desain kali ini. Nah kan pastinya teman-teman juga udah gak sabar nih buat ngikutin pelatihan desain pada malam ini. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan CV dari pemateri pada malam hari ini ya. Nah tentunya udah pada tahu ya, pemateri kita kali ini yaitu A. Alif. Nama panjangnya Muhammad Alif Arkan. Nah beliau ini masih belajar di Universitas Siliwangi dengan jurusan Teknik Sipil angkatan 2019. Nah, kebanyakan juga udah pada tahu beliau ini purna bakti dari RK tahun kemarin dan bidik misi juga tahun kemarin di Forum Mahasiswa Bidik Misi yang Rumah Diksi. Lalu beliau ini untuk tahun sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Pengalaman pelatihan yaitu Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika dari bulan Mei 2022 sampai sekarang. Nah, untuk lebih lengkapnya nih, apabila teman-teman ingin menghubungi secara lebih lanjut, dapat dilihat kontaknya pada CV yang ini ya.
Langsung saja nih kita sapa pemateri kita kali ini. Alif, apakah sudah berada di room? Nah, Hadir. alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Dwi kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih? Udah siap ya buat pelatihan desain kali ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Dwi selaku moderator yang telah mempersilakan saya untuk memimpin pelatihan. Sebenarnya bukan pelatihan sih, lebih ke diskusi aja gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalan lagi ya. Saya Muhammad Alif Arkan, Purna Bakti Rumah Kipka tahun kemarin, periode kemarin gitu. Nah, di sini saya akan diskusi gitu. Sebenarnya sama-sama belajar gitu ya mengenai desain gitu. Nah, di desain kali ini tuh kita akan belajar gitu mengenai penggunaan Canva gitu. Nah, Canva sendiri kan teman-teman juga pasti udah nggak asing gitu ya di telinga teman-teman gitu terkait Canva itu apa gitu. Udah gak ada yang nggak tahu gitu apa itu Canva gitu. Nah, di Canva sendiri ya sebenarnya banyak banget gitu fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan di aplikasi atau software Canva gitu. Apalagi ya di Canva juga kita tuh sebenarnya ada dua jenis gitu. Ada Canva yang gratis dan ada juga Canva yang berbayar gitu. Nah, untuk mendapatkan Canva yang berbayar gitu pastinya kan harganya juga cukup mahal ya di kantong teman-teman mungkin ya. Nah, di Canva gratis juga sebenarnya teman-teman juga masih bisa memanfaatkan Canva gratis. Cuma mungkin kurang maksimal gitu dalam menggunakan Canva sendiri yang gratis gitu. Jadi teman-teman juga bisa cari referensi-referensi cara mendapatkan Canva gratis yang kita tuh bisa dapat cara mendapatkan Canva Pro, tapi kita tuh nggak perlu bayar mahal gitu. Nah, itu tuh banyak gitu di YouTube bisa teman-teman cari gitu. Nah, kalau saya sendiri itu pakai Canva Canva Pro yang dari email Unsil. Nah, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan email Unsil buat gunain Canva Pro kalau cukup ya, mungkin ada teman-teman yang tahu. Nah, itu tuh cuman 1 tahun, trial 1 tahun, dan kebetulan saya udah menginjak 1 tahun dan di bulan ini tuh udah habis gitu si Canva Pro yang lewat email student gitu ta. Nah, jadi alternatif lainnya jadi saya nyari-nyari yang lain gitu, gimana caranya biar dapat Canva Pro tapi nggak perlu bayar yang mahal gitu ta. Nah, saya jadi join ke tim. Nah, jadi nanti ya sebentar saya jelasin dulu ya mengenai Canva gitu. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu gitu. Ini namanya ngobrol-ngobrol biasa aja gitu ya. Soalnya saya bisa dibilang di Canva juga nggak terlalu pro, nggak terlalu apa gitu. Jadi sama-sama belajar aja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau apapun boleh dikoreksi gitu. Jadi saling koreksi aja gitu. Nah, untuk fitur Canva ya, sebentar saya share screen dulu. Jadi kita langsung eksekusi aja ke aplikasinya ya biar cepat gitu. Sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, ini Canva. Nah, teman-teman bisa dilihat gitu di layar ini.
Ini tuh tampilan Canva di web, di website. Nah, saya menyarankan teman-teman tuh pakai Canva tuh lewat laptop gitu. Kenapa bisa bilang itu? Soalnya yang saya rasakan gitu, kalau misalkan buka Canva di HP, apalagi lewat aplikasinya itu kadang suka lama gitu, suka istilahnya suka nge-lag gitu kalau buka Canva di HP. Jadi saya menyarankan biar leluasa gitu, pakainya itu di website, di laptop gitu. Tapi di HP juga bisa kita pakai kalau misalkan kita tuh lagi di luar gitu, lagi nggak pegang laptop. Jadi alternatif cara cepatnya di HP gitu. Jadi kan ada Canva tuh software berbasis web gitu. Jadi bisa dibuka di mana aja. Jadi pas kita lagi di luar nggak bawa laptop, kalau misalkan desain kita udah disimpan di Canva, jadi kita tuh bisa ngotak-ngatik lagi di HP gitu. Misalkan kita tuh ditugasin buat bikin live report. Nah, sedangkan si laptopnya nggak dibawa misalkan. Kalau live report tuh misalnya desainnya itu udah ada di Canva kita. Nah, jadi kita bisa cepet pakai HP. Cuma ya kendalanya tuh di ekspornya yang lama gitu. Ekspor video dulu ke Canva, terus dimasukin ke template live report kita, terus diupload. Nah, gitu sih. Tapi kayaknya kalau masalah lama atau enggaknya nge-export atau pakai Canva di HP itu kayaknya gimana spesifikasi HP-nya juga ya. Kalau HP saya itu suka lama gitu. Belum juga kan jaringan juga gitu. Nah, tapi sebenarnya bisa aja gitu di HP. Tapi saya menyarankan lebih enak di laptop gitu. Soalnya saya juga dulu di HP itu ya gitu kendalanya di masalah ekspor dan yang lainnya gitu, kurang leluasa gitu. Jadi saya menyarankan di laptop. Nah, ini tampilan Canva ya. Jadi sebentar, teman-teman bisa coba nanti atau sekarang lihat dulu aja gitu ya, kayak pengenalan umum gitulah mengenai Canva. Nah, di Canva sendiri tuh ini tampilan awalnya ya. Nah, teman-teman kalau misalkan belum login atau belum sign atau daftar gitu, bisa daftar dulu, nanti tuh ada alurnya gitu. Itu bisa diikuti kok, nggak susah gitu. Nah, di sini tuh di Canva itu ini tampilan awalnya ya. Nah, saya ingin ngejelasin dulu fitur-fiturnya dulu deh mengenai Canva gitu. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu, ataupun kalau misalkan udah tahu ditahan dulu gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu dulu fitur-fitur yang ada di Canva gitu. Saya juga ini sambil baca-baca referensi gitu. Barangkali ada yang belum saya sampaikan gitu. Nah, yang pertama tuh di Canva tuh, enaknya Canva tuh kita tuh banyak template gitu. Jadi kita bisa pakai template-template yang ada di Canva, bisa kita pakai gitu. Tapi kadang terbatas juga oleh masalah Canva integrasi sama Canva Pro gitu. Jadi kalau yang ada logo ini tuh itu Pro. Kalau misalkan dipakai tuh tetap bisa. Cuma nanti ada watermark Canva-nya gitu. Nah, ini template ya. Template-nya itu ada buat PPT bisa, konten Instagram, poster, resume atau CV juga bisa, sertifikat. Pokoknya banyak gitu template-template yang ada di Canva gitu. Bisa kita istilahnya ya, meskipun ada template, kita coba juga untuk ATM atau amati, tiru dan modifikasi gitu. Jadi nggak melulu ikut tinggal ganti kata-kata atau apa gitu. Tapi kalau misalkan kepepet atau apapun itu ya terserah, pokoknya saya nyaranin di ATM aja gitu, dimodifikasi lagi gitu si template-nya. Nah, yang terus tuh ada juga ilustrasi atau icon gitu bentar ya. Di Canva ini juga ada banyak banget ilustrasi atau icon. Nah, saya coba dulu bukan bikin, mau nampilin si template atau bukan template, ilustrasi atau icon. Nah, di sini tuh banyak banget template ilustrasi atau icon. Nah, ilustrasi ini tuh banyak tuh, ada stiker ataupun foto-foto juga ada ini tuh. Nah, garis bentuk juga ada. Kita cari juga ada gitu. Tinggal kita ketik, nanti juga bakal keluar gitu. Yang kata yang relevan sama yang kita cari gitu. Kebanyakan ada yang cocok, ada juga yang enggak gitu, enggak sesuai dengan itu.
Tapi diusahain pakai Inggris searchingnya. Tapi Indonesia juga sekarang di Canva tuh suka kedetek juga sih kalau misalkan kita searching pakai bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya tuh ada apa lagi ya? Canva Live. Nah, Canva Live itu apa sih? Canva Live tuh jadi kita bisa nampilin presentasi secara live gitu di Canva-nya sendiri gitu. Jadi kita bisa ini nih apa namanya tuh bisa nampilin PowerPoint di si Canva-nya. Ya, misalkan kita tuh ini ya template presentasi. Nah, kita pakai presentasi yang ini misalkan. Nah, di sini tuh kita bisa pakai. Nah, ini misalkan ada PPT ya banyak. Nah, ini yang misalkan ada PPT. Nah, di fitur tampilkan ini ya, ini tuh namanya tuh Canva Live. Jadi kita bisa nampilin PPT secara online di sini gitu. Di Canva Live. Jadi kan biasanya kita tuh share screen tuh lewat Microsoft PowerPoint ya. Nah, kita tuh bisa tampilin di sini di si Canva. Nanti klik tampilkan, nanti bakal muncul gitu si share screen yang fullnya gitu sih. Nah, untuk fitur yang itu ya namanya Canva Live. Nah, untuk yang selanjutnya tuh ada ini apa? Canva Team. Nah, Canva Team tuh enak buat kita yang kerjanya tuh bareng-bareng gitu. Nah, misalkan saya ya ini tim ya. Nah, saya itu banyak tim. Ini tuh tim yang tim yang saya cari dulu yang kayak ada Pro 8 sama Peerlings Free Canva tuh itu tuh saya nyari di YouTube yang Canva gratisan. Jadi kita ikut join di tim orang gitu. Jadi kita jadi sebagai anggotanya. Tapi yang Canva Pro-nya gitu. Jadi kita cuma ikut join aja. Nah, tapi yang ada Pro sama yang Peerlings ini tuh udah habis si Pro-nya. Jadi saya nyari lagi. Nah, ini yang Tekniko itu kebetulan tim saya sama teman-teman di jurusan gitu. Jadi di Tekniko itu teman saya ya yang bikin tim Tekniko, dia tuh si Canva Pro-nya masih aktif. Jadi saya join di jadi anggota di sini. Jadi bisa bilang ikut join gitulah mengenai si Canva tim ini. Nah, di Canva tim ini juga kita tuh apa ya? Ada tim di sini ya. Nah, ini tuh Tekniko ini. Nah, ini tuh jadi si ruang apa ya workspace atau ruang ini tuh buat tim kita tim yang kita buat di Canva. Jadi nanti tiap anggota tuh bisa ngecek si desain di sini. Nah, ini tuh lebih enak buat yang kerjanya barengan gitu. Jadi misalkan kita tuh udah ngedesain, nanti yang lain tuh bisa ngecek secara online di desain itu sendiri. Nah, ini hasil desain, contoh desainnya yang tim saya bikin gitu. Jadi bisa barengan bikinnya kalau misalkan yang satu sakit ataupun nggak pegang laptop atau HP, jadi bisa sama yang lain gitu. Jadi enaknya Canva Team tuh gini. Nah, gitu. Sebenarnya untuk si Canva Team ini juga kita tuh sering dengar ya kalau misalkan ada yang jual akun Canva tapi murah. Nah, itu tuh kenapa bisa murah? Karena itu tuh join si timnya, jadi kita jadi sebagai anggota gitu. Banyak nih di Twitter ataupun di Instagram gitu yang jual Canva gitu, misalkan sebulan pokoknya apa juga ada yang soalnya kalau Canva gratis, kalau nggak salah tuh di paket kit merek tuh kayak yang dibatasi gitu. Nah, kit merek tuh ini ya, saya klik ya coba. Kit yang kita gunakan yang bisa dibilang yang kita sering gunakan gitu. Nah, kayak misalkan ini logo merek. Jadi kita tuh bisa nyantumin logo-logo di sini. Nanti pas nyantumin di sini tuh pas di desain ini ya, yang misalkan kita buat. Nanti itu ada di sini. Nah, ini logo ya. Nah, nanti di sini ada. Jadi nanti kalau saya saranin sih kumpulan logo-logo yang teman-teman
ada gitu, masukin ke kit merek. Nah, nanti terkumpul di sini si logo-logonya tuh. Nah, ini saya cuma satu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang misalkan logo Unsi, logo fakultas, atau logo apapun itu, bisa dicantumin ke kit merek, nanti terkumpul banyak. Nah, selanjutnya ini tuh color palette ya. Color palette juga kita bisa nambahin. Kalau misalkan kita punya desain, si paletnya itu punya ciri khas sendiri gitu di desain itu tuh. Nanti kita tinggal tambah palet. Nah, ini tuh yang ada tersedia di si Canva-nya ya. Jadi si Canva juga punya referensi palet-palet. Cuma saya jarang pakai yang ini ya. Jadi saya suka nambahin sendiri. Terus inilah kan muncul di sini. Nanti tambahin pakai kode warna gitu. Nah, kode warna tuh di tiap warna tuh beda-beda. Nanti kalian tinggal misalkan klik kode warna FFBE4A. Nah, ini kan warna ini. Nah, tambah lagi misalkan apa ya? FF894 ya. Nah, ini gitu. Nah, jadi kode-kode warna tuh kalian bisa cari juga di Google gitu, palet-palet warna gitu. Nanti kalian kumpulin dan nanti si color paletnya tuh bakal terkumpul di sini. Misalkan kita nambahin ini ya. Si kotak. Nah, nanti pas di warna tuh ada di sini tuh. Ini nama color palette saya NET. Waktu itu ada acara namanya NET. Ini color paletnya. Jadi nanti color paletnya bakal terkumpul di sini. Gitu sih. Mengenai kit merek di color palette. Nah, di palet warna gitu ya, warna merek gitu. Nah, selanjutnya ada font merek. Font merek itu kita juga bisa unggah. Nah, unggah ini juga bisa dipakai buat Canva Pro juga gitu. Nah, ini font-font yang udah saya unggah ya. Jadi kalian bisa unggah font. Sebelumnya kalian bisa download dulu font di Dafont atau apa gitu. Bisa download dulu font-font yang kalian pengen. Terus tinggal diunggah. Kita tinggal unggah font. Nah, nanti diarahin ke file. Nanti file fontnya tinggal masukin, nanti upload aja gitu. Nanti bakal muncul di sini. Dan nanti si fontnya itu bakal muncul di sini. Misalkan kalian nambahin teks. Nah, ini teks di sini ya. Nah, ini nih font yang diunggah ada di sini, font yang diunggah tuh. Nah, gitu sih penjelasan mengenai kit merek. Nah, untuk selanjutnya fitur-fitur di Canva tuh kalau yang saya tahu tuh sebenarnya cuman ini aja ya, dan saya baca referensi lain juga cuman segitu fitur-fiturnya yang biasa dipakai gitu. Nah, apa lagi ya? Bentar. Untuk kalau misalkan ini ya Canva itu mending kalian cari-cari di YouTube itu cara dapetin Canva Pro gitu, biar kalian juga enak leluasa ngedesainnya. Tapi kalau misalkan mau pakai Canva gratis juga bisa, cuma paling nanti si elemen-elemen atau template yang kalian pengen tuh nanti bakal ada watermark Canva-nya gitu. Atau kalian misalkan punya alternatif lain ya mangga gitu. Tapi saya nyaranin buat pakai Canva Pro, atau coba dulu kalian pakai ini email student kan kalian punya email student ya yang Unsil. Nah, kalian tuh pakai email student itu buat daftarin Canva kalian gratis, tapi cuman trial 1 tahun gitu. Nah, itu sih cuman setahun aja gitu pakai Canva Pro lewat email Unsil kalian gitu. Banyak di YouTube, pokoknya searching aja cara dapetin Canva Pro lewat email kampus gitu aja. Nah, itu ada tutorialnya, bisa diikutin gitu. Nah, terus juga oh iya, di Canva Pro juga sebenarnya kita tuh bisa ini remove background gitu. Misalkan kita ini foto ya, yang barangkali ada yang belum tahu ya. Nah, kita tuh bisa background ini tuh buat si Canva Pro aja gitu bisanya. Tapi kalau misalkan masih Canva gratis mau hapus background foto ya, paling pakai aplikasi apa dulu gitu di background eraser di HP gitu, atau pakai remove BG. Tapi kadang remove BG itu yang di website suka burem ya. Tapi saya nyaranin pakai background eraser aplikasi yang ada di HP gitu biar rapi. Tuh, nah ini pakai latar belakang. Penghapus latar belakang di Canva itu bisanya pakai Canva Pro aja gitu. Nah, di Canva juga sebenarnya ya pas kalian ngedesain tuh banyak banget fitur-fitur yang kalian bisa dapetin
khusus buat si Canva Pro sendiri gitu. Terus juga nih yang saya baca di referensi lain tuh terkait perbedaan Canva Pro sama yang biasa tuh ada di kapasitas penyimpanan. Jadi si desain-desain kalian tuh disimpan di sini tuh kalau yang Canva gratisan tuh cuma sampai 5 giga si desain kalian tuh tersimpan di si Canva, akun Canva kalian. Tapi kalau misalkan yang Pro tuh bisa mencapai 100 giga. Kayaknya 100 giga tuh tergantung paketan yang kalian pilih pas beli di sini nih. Tapi kalau misalkan saya kan ini join ke teman ke tim. Nggak tahu nah terkait penyimpanan maksimalnya tuh berapa. Sampai saat ini sih belum ada peringatan gitu terkait kalau misalkan ada penuh atau apapun itu. Nah terus paling itu ya terkait pengenalan Canva secara umum gitu. Nah mungkin segitu dari pengenalan Canva. Untuk selanjutnya nih saya juga dapat arahan gitu dari panitia untuk belajar bareng-bareng gitu cara membuat pamflet gitu. Nah cara buat pamflet itu sebenarnya mudah gitu di Canva. Nah cara bikin pamflet juga itu sangat penting banget gitu buat kita, apalagi kita kan pengurus rumah KIPKA. Bikin pamflet tuh kayak yang udah hal biasa gitu. Bikin pamflet tuh harus jadi udah yang hal biasa gitu. Jadi nggak misalkan kalau disuruh bikin pamflet nggak bingung gitu bikinnya gimana gitu. Jadi harus dibiasakan gitu bikin pamflet tuh. Karena kalau misalkan si tugas pamflet ini tuh misalkan nih si desain pamflet ini tuh terus dibikin sama departemen Kominfo Rumah KIPKA, misalkan sama Kominfo Rumah KIPKA aja gitu si desain pamflet semua proper tuh gitu kan, mereka tuh takutnya kewalahan ataupun bingung inspirasi lain gitu, atau ya kewalahan gitulah pokoknya. Jadi kalian juga di departemen lain juga bisa gitu belajar bareng-bareng bikin pamflet gitu, biar misalkan nggak meringankan gitu departemen atau orang yang sebelumnya ditugasin bikin pamflet terus gitu. Nah berguna banget kalau misalkan kalian udah bisa bikin pamflet sederhana gitu lah terkait untuk tugas-tugas di proker kalian ataupun tugas-tugas yang lainnya gitu terkait pamflet sendiri. Nah langsung saja di pembuatan pamflet. Nah kalau saya ini sambil saya bikin pamflet juga ya, jadi bareng-bareng juga gitu. Saya juga sebenarnya bikin pamflet, jadi nanti proses pembuatan pamflet saya di Canva tuh kurang lebih seperti ini gitu. Jadi paling bakal beda-beda ya tiap orang cara bikin pamflet dari nol banget gimana gitu, bakal beda-beda gitu. Jadi kalau saya tuh kalau pakai Canva, kalau bikin pamflet di Canva biasanya tuh gini, yang pertama tuh saya tuh yang dipikirin tuh ukuran si pamfletnya sendiri. Nah ukuran pamflet sendiri tuh saya tuh yang pertama tuh buat desain. Kalau misalkan tools Canva yang gini tuh, kalau misalkan buat desain itu ada ya terlihat jelas itu di Canva-nya juga gini. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung atau masih buta banget terkait Canva, sebenarnya kalau misalkan kalian pelajari lagi gitu, dilihat di fitur-fiturnya atau menu-menunya tuh mudah gitu, nggak terlalu sulit gitu. Si desain web si Canva-nya tuh atau desain aplikasi Canva-nya tuh mudah digunakan sih kalau sejauh ini saya pakai gitu pas awal-awal juga. Jadi nanti kalian tuh buat desain. Nah terkait ukuran Canva sendiri, ukuran pamflet, saya tuh biasanya pakai yang kalau kegunaan pamflet di organisasi sendiri ya yang saya alami itu biasanya buat utamanya tuh buat diupload ke Instagram. Nah sedangkan Instagram sendiri itu ada ukurannya masing-masing gitu. Misalkan di feed Instagram. Nah di feed Instagram tuh kan ada yang ini kotak tuh 1:1 ya.
itu tuh 1080 kali 1080 pixel. Nah, itu tuh yang di feed Instagram yang kotak gitu, kotak persegi gitu. Nah, yang kedua tuh ada yang 4:5 lah kalau bisa dibilang gitu. Jadi panjang terus lebarnya tuh beda gitu, bukan 1080 kali 1080 tapi 1080 kali 1350 pixel. Nah, itu tuh yang biasanya enggak kotak tapi panjang ke atas, tapi ukuran itunya 1080. Jadi yang ke atasnya atau lebarnya itu tingginya itu 1350 pixel. Terus yang selanjutnya tuh kalau pamflet tuh biasanya ada yang format story itu atau Instagram ya. Itu tuh cerita. Nah, ini 1080 kali 1920. Nah, ini tuh biasanya diposting di story Instagram atau story WhatsApp. Nah, kalau misalkan yang pamflet bentuknya ini tuh jarang ya kalau buat dipost ke Instagram atau sosmed yang bentuknya PPT gini 16:9 jarang. Yang ada juga paling 9:16 yang cerita ini atau yang ini ya yang kotak. Tapi saya biasanya bikin yang 4:5 atau 1080 kali 1350. Nah, jadi kan di sini gak ada ya yang disarankan sama Canva. Jadi kita tuh bikin, nah ini tuh lebarnya 1080 kali 1350. Nah, ini buat desain baru. Nah, ini juga ada sih di Canva-nya. Konten Instagram tegak 1080 kali 1350. Nah, saya nyaranin pakai yang ini. Kenapa pakai yang ini? Karena ukuran ini tuh di feed Instagram tuh banyak emang udah sering-sering dipakai sama orang-orang gitu. Ukuran segini tuh buat di feed Instagram, di feed ya, khususnya di feed. Kalau misalkan yang kotak tuh sekarang tuh jarang pakai pamflet yang ukurannya kotak. Kalau menurut saya ya, yang saya lihat gitu kurang penggunaannya, soalnya kalau kotak itu tuh dari segi masukan atau isi pamfletnya tuh kurang luas gitu ya. Terus juga jarang juga sekarang tuh jarang pakai yang kotak pokoknya gitu kalau saya gitu, kalau yang saya lihat. Jadi sukanya pakai yang ini, yang 1080 kali 1350. Nah, bentar. Nah, pakai ini ya. Jadi kita bikin buat desain baru. Nah, nanti bakal pindah tab ya. Ini kan tab yang pertama kita. Nanti bakal pindah tab ke sini. Bentar. Nah, bakal pindah ke sini ya si ini tuh. Yang pertama tuh saya tuh ganti dulu nama aja gitu. Biar nanti di kumpulan desain ininya tuh namanya tuh nggak aneh-aneh gitu. Biar bisa dicari lagi. Misalkan pamflet LKM. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen bakal buat pamflet acara LKM gitu, contoh aja ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan mau bikin acara apa gitu buat latihan gitu. Kalau saya bikin pamflet acara LKM. Nah, udah gini ya, udah ini tampilan awal banget kasih desain Canva. Nah, ini ukuran 1080 kali 1350. Nah, ini tuh ukuran yang bisa pas di feed Instagram gitu. Jadi nggak ke kotak tapi panjang ke atas gitu, tingginya gitu segitu. Nah, langkah yang pertama saya tuh khususnya kalau misalkan bikin pamflet tuh saya tuh yang pertama tuh pengen dulu nerima data-data buat pamfletnya. Jadi kalau misalkan kita nih disuruh bikin pamflet sama misalkan sama departemen lain disuruh bikin pamflet, nah kita tuh harus minta juga minta data-datanya dong, data-data pamfletnya gitu buat di pamfletnya. Jadi nanti kita tinggal desain doang gitu. Jadi kita nggak capek mikirin isinya apa ya, bingung gitu. Nah, jadi kita minta gitu sih isi pamfletnya itu apa gitu. Jadi nggak bingung juga kalau misalkan kita nyari-nyari gitu kan, kita niatin juga ngedesain pamflet kan, bukan nyari-nyari juga. Jadi kita tuh pengen si pamfletnya tuh sebelum didesain ada data-data buat di pamfletnya, jadi nanti kita tinggal mikirin buat ngedesain gitu sih. Nah, saya udah dapat contoh data-data. Nah, data-data pamflet. Nah, yang pertama ini ya, data-data pamflet kayak misalkan kegiatan ini tuh dilaksanain kapan, judul kegiatannya apa, kapan dilaksanain, terus tempatnya, terus tema kegiatannya, terus udah gitu, pokoknya data-data umum dulu aja gitu. Kalau misalkan ada data-data tambahan nanti bisa kita tinggal tambahin aja gitu. Nah,
untuk selanjutnya, kalau misalkan data-data udah ada, nah kita tuh kalau saya ya, kalau misalkan udah ada tuh tenang gitu. Kalau misalkan data pamfletnya udah ada, kita simpan dulu rekapan datanya gitu, mau di note di apapun itu kita keep dulu si data pamfletnya. Terus yang selanjutnya itu ini apa, color palette. Nah kalau saya ya biasanya bikin pamflet tuh nentuin dulu color palette-nya. Kan kalau color palette tuh warna-warna yang enak dilihat gitu, beberapa warna-warna yang enak dilihat pokoknya color palette tuh. Nah biasanya saya itu cari color palette tuh di website gitu. Nah misalkan color hunt. Nah saya suka nyari di website ini tuh website penyedia color palette yang apa ya, yang bagus-bagus gitu. Nah ini juga ada apa, tema-temanya gitu. Nah ini color palette-nya, jadi kalian bisa nyari-nyari di website ini di color hunt gitu, colorhunt.com. Nih kalian bisa nyari di sini. Itu banyak banget color palette yang disediain. Nah udah itu udah apa ya, udah masuk website ini, kalian bisa cari color palette yang kalian mau gitu. Nah saya misalkan nyari color palette yang mana ya, bentar. Kalau misalkan, nah misalkan ini ya, nah ini color palette ini ya. Nah si color palette ini tuh diklik, ini tuh bisa disimpan image, format image-nya format JPG atau PNG tuh. Nah ini format PNG bisa di download ataupun bisa di copy tuh. Ini ada kodenya kan. Nah kodenya pas diklik tuh, nah copy, nah itu tercopy sama kita. Nah si color palette ini bisa kalian simpan di apa, kit merek. Nah jadi kalian simpan dulu di kit merek buat nanti muncul di desain kalian. Nah tambahkan palette khusus. Nah kan ada di sini ya. Nah kita kembali lagi ke website, copy dulu ini, terus kita ke kit merek, paste, enter, terus tambahin lagi, kita ke sini. Nah ini yang abu, pencet, kita ganti, tambahin lagi, copy ke kit merek, ctrl-v atau paste, terus tambah lagi ke sini. Nah ctrl-v udah. Nah kita ganti namanya. Kalau saya biasanya pakai nama kegiatannya biar nggak pusing gitu. Kalau ini kan LKM 2022 gitu. Nah ini color palette. Nah pas di sini kan ini belum ada ya. Tuh belum ada, ini masih ada yang entity sama palette warna aja gitu. Kita refresh dulu gitu. Nah di refresh dulu, nanti kita pencet lagi warna. Nah ini ada LKM di sini, LKM 2022 gitu. Jadi kalian bisa si palet warna yang kalian tadi tentuin tuh udah muncul di sini. Nah ini kan udah tenang gitu, udah tenang, palet warna udah, data pamflet udah. Nah selanjutnya kalau saya tuh setelah itu tuh ini font. Nah, sebenarnya font ini mengikuti pas kita bikin desainnya. Jadi kita bikin desain dulu aja, terus fontnya bisa diganti-ganti gitu. Terus logo. Nah terkait logo, kita tuh pikirin juga sih logo yang bakal ditampilin di pamflet gitu. Misalkan kalau ini kan acara LKM. Nah misalkan ya, kita balik lagi ke kit merek dulu aja gitu. Nah ditambahin logo di sini. Jadi kita nambahin dulu logo. Kalau ini kan saya ngasih contoh acara BEM gitu, di sini ada acara LKM. Jadi kita pakai dulu logo-logo yang kita punya gitu. Nah, misalkan saya logo BEM sama logo fakultas. Kita tambahin aja ke sini. Nah, ini tuh udah dimasukin ke sini. Dan kita balik lagi ke sini, refresh lagi. Belum ada ya. Bentar. Nah, sekarang ada. Nah, logo kan udah ada. Terus tuh
Apalagi ya? Bentar. Logo. Ilustrasi sama nama-nama sosmed. Oke. Nah, ini kan terkait ilustrasi. Ilustrasi itu sebenarnya banyak di Canva. Jadi ilustrasi ini tuh apa ya? Yang mau kita cantumi di pamfletnya gitu. Kayak kalau ini kan acara LKM, latihan kepemimpinan mahasiswa, biasanya pakai kayak ilustrasi orang pemimpin gitu, leadership atau tim gitu pokoknya. Nah, kita juga sesuaiin sama kegiatan kita gitu. Kalau misalkan acara Ramadan ya masjid atau apapun itu gitu. Nah, pokoknya gitu sesuaiin juga ilustrasinya. Nah, langsung kita misalkan langsung kita praktekin ya di acara LKM ini. Nah, saya ngasih contoh acara LKM ya. Jadi kalian bisa bikin gitu. Misalkan ini background-nya. Bagusnya ini aja sih, warna gelap. Warna gelap deh. Warna terang aja coba. Nah, ini ya. Yang pertama, kalau saya sih biasanya suka nyimpenin dulu logo. Bentar, logo. Nah, logo. Nah, mungkin yang udah biasa pakai Canva juga udah bisa gitu ya. Tinggal atur-atur aja, nanti juga ada guideline gitu tuh. Nah, gini tuh. Nanti juga ada gitu. Nah, itu bisa diperbesar juga CTRL plus gitu. Ya, atau pencet ini juga bisa, atau CTRL plus. Nah, kalau logo biasanya itu bisa ditempatin di sudut-sudut ataupun di tengah atas juga bisa, atau di sudut kanan atas, sudut kiri atas, biasanya gitu sih logo-logo tuh. Kalau saya di sini aja deh, di pinggir sudut kiri atas. Nah, kurang lebih gitulah ya pokoknya. Nah, ini di logo ya. Nah, selanjutnya saya bikin teks. Nah, misalkan LKM 2022. Nah, terkait penyimpanan teks, kalian tuh bisa manfaatin rata kiri, tengah, atau mau kanan gitu si teks utamanya tuh. Nah, kalau misalkan saya itu pengen rata tengah aja deh si teksnya, bisa gitu atur aja gitu. Nah, bisa ngatur sendiri, ada guideline-nya. Tapi kalau misalkan kalian udah muncul ini ya, garis yang ya, garis bantu gitu. Kalau nggak salah tuh ada di sini. Nanti juga bakal ada gitu sih si guideline kita gitu kan, gitu pokoknya. Misalkan LKM 2022 fontnya. Nah, fontnya tuh kalau si Canva biasanya font template-nya tuh ini Open Sans biasanya gitu sih. Tapi kalau misalkan kita mau pakai font-font lain bisa juga. Misalkan saya pakai font yang saya upload. Nah, ini ya, misalkan font ini yang saya unggah gitu ke Canva. Terus saya tuh cantumin lagi keterangan-keterangan yang ada di data pamflet gitu. Misalkan kepanjangannya latihan kepemimpinan siswa. Nah, saya juga ngasih tips nih buat font. Diusahain si font tuh jenis fontnya ya, nama fontnya jangan banyak gitu. Kalau misalkan kita banyak berbagai macam font, nanti tuh kurang enak dilihat gitu. Kalau saya nyaranin sih 2 jenis font, atau misalkan mentok-mentok 3 jenis font lah gitu. Jadi walaupun beragam tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah, misalkan yang ini saya ganti fontnya pakai yang Roboto. Nah, misalkan gitu ya. Jadi kan si fontnya tuh beda ya ini. Misalkan kita pakai bold, beda jenis ya. Jadi nggak terlalu banyak jenisnya. Jadi saya nyaranin tuh jangan terlalu banyak jenis si fontnya gitu.
Kita atur-atur lagi. Kajian kepemimpinan mahasiswa. Nah, terus tuh kita lihat lagi data pamfletnya gitu. Misalkan ada temanya tuh ini misalkan ya. Kita pakai font ini lagi aja. Bentar ya. Nah, misalkan kita pengen pakai elemen lain gitu. Sebentar. Nah, misalkan gini ya. Nah, kita tuh bisa juga ngatur ini di tengah tuh ada di sini tuh. Di posisi, terus ini tengah. Nah, ada. Isi kotak juga bisa. Posisi tengah. Nah, gitu. Misalkan ya. Terus kalau misalkan kita duplikat nih, sininya pengen, si kotaknya pengen ada unsur efek bayangan gitu. Coba aja kita duplikatin si desainnya, si kotaknya. Cara duplikatnya tuh tinggal pencet salin, terus klik kanan lagi tempel, atau CTRL-P, CTRL-D, atau cara cepatnya CTRL-D duplikat gitu. Nah, terus kita kasih warna hitam. Nah, kita kebelakangin tuh ada di sini nih, mundur terus. Nah, gitu. Nah, shortcutnya tuh ini biar cepet ngemundurin ya. Hitam banget ya gitu misalkan. Nah, ini di sini juga ada opacity, kita kurangin. Misalkan 70 deh. Nah, itu. Nah. Oke, karena waktunya sebentar lagi ya kata moderator, kita percepat aja. Nah, misalkan gini ya. KM dan kebenaran gini. Terus kita juga misalkan ada tanggal waktu pelaksanaannya. Nah, di sini tuh kita bisa cari elemen-elemen, misalkan tanggal ya tadi. Misalkan tanggal. Kita klik aja, cari aja tanggal. Nah, ada di sini. Jadi walaupun pakai Indo juga sekarang tuh Canva bisa gitu. Misalkan kita ini, kalau dulu tuh kalau nggak salah harus pakai Inggris, tapi sekarang alhamdulillahnya bisa kita pakai. Nah, tanggal, terus waktu, jam. Ini ada di sini. Lokasi, misalkan lokasi, kayak bentar, lokasi. Nah, ini ya. Kita perbesar lagi biar lihat. Nah, ini kan belum lurus, kita lurusin dulu. Nah, kita pakai, kalau saya sih pakai font ini lagi aja, cuma opacity-nya diturunin. Nah, misalkan 1-25 Juni 2022. Nah, ini kan masih rata tengah ya, bisa kita juga jadi rata kiri. Nah, gitu. Bisa atur ininya. Kita klik lagi, double, CTRL-D atau duplikat. Terus misalkan jam 7 pagi sampai dengan selesai. Juga lokasi, misalkan lokasinya tuh online ya. Online. Dia Zoom meeting. Nah, misalkan ini kan Inggris ya. Kita bisa miringin nih, ini ada fitur miring di sini nih, menu. Nah, misalkan udah, tapi ini kok teksnya ini ya kurang besar, kita besarin, terus atur lagi. Atau, nah ini sebenarnya pamfletnya. Misalkan kepepet bikin pamflet, cara cepatnya gini sih, ada data pamfletnya, tanggal, waktu, sama pelaksanaan gitu. Ini tuh pamflet umum banget gitu. Nah, misalkan kita simpannya di tengah, di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sepi banget ya. Kita tambahin elemen-elemen lain. Oh, misalkan kita cari dulu, ini tuh si datanya udah pas atau belum. Nah, misalkan, oh iya ada link pendataan ternyata.
Nah, misalkan kita bisa kreasiin, misalkan kita searching people search. Kalau nama search, nah ini tuh ada ya, ini. Pakai yang mana ya? Nah ini aja. Nah ini. Nah di Canva tuh ada elemen yang bisa diganti warnanya, ada juga yang enggak, walaupun misalkan itu tuh pro si Canva-nya tuh. Nah ini ya, itu bisa kita ganti. Nah ganti pakai warna, misalkan ada warna palet nih, abu deh misalkan. Ini birunya jadi warna ini deh. Jelek ya. Sebenarnya warna palet ini tuh enggak harus melulu bagus, enak dilihat gitu. Jadi kembali lagi ke kita gitu, ini tuh enak juga dilihat atau enggak gitu. Nah misalkan gini ya, nah link pendataannya tuh kita masukin ke sini, link pendataannya kita copy. Oke, ini ya, bisa dulu rata kanan, coba kita rata tengahin dulu aja deh. Nah gitu ya. Nah di sini juga ada fitur gabungkan grup. Nah itu nah ini sepi banget ya si pamfletnya. Kita bisa cari elemen lain deh, misalkan di kotak ini ya. Nah ada berbagai jenis kotak. Misalkan kita pakai kotak yang inilah, yang garis pinggir ya. Aduh, sebentar. Aduh, ini teksnya warnanya hitam, kurang enak dilihat ya. Kita pakai yang ini, saat ini. Nah, ini juga sih si biru enaknya pakai yang cerah juga. Nah, itu. Nah, misalkan udah gini, ini kan sepi banget. Nah, kita juga bisa di bawah ini tuh biasanya suka ada info-info sosmed gitu. Misalkan sosmed ini apa ya? Sosmed Instagram. Kita juga searching aja Instagram. Nah, ini Instagram. Kita pakai ini aja deh. Instagram di sini nih. Cantumin dulu aja logo-logonya. Terus misalkan Twitter. Nah, ada nih. Pakai ini aja deh. Nah, Twitter. Terus apa lagi ya? Facebook misalkan. Nah, pakai yang ini aja deh. Yang hitam. Nah, misalkan ada 3 logo ini aja. Terus kita lagi. Biasanya kecil sih si info sosmed ini tuh. Nah, kita sesuaiin lagi aja. Kalau misalkan kita kecilin. Nah, nama sosmednya misalkan ini BM Uncil. Ini contoh aja ya. Nah, terus kita elemen Twitter. Aduh, maaf. Nah, itu ada guideline gitu nih, garis bantu gitu, biar kita sejajar. Misalkan nama Twitternya BMFT. Itu juga, atau ya gitulah ya. Nah, terus Facebook. Nah, ini tuh kita bisa sesuaiin besarannya. Ini tuh enaknya pakai mouse sih. Kalau misalkan kalian bikin di laptop ya, enaknya pakai mouse. Lihat lagi, aduh maaf. Misalkan BMFT Unsur. Nah, misalkan 3 sosmed dulu aja. Nah, saya itu biasanya pakai background si logonya tuh. Nah, background ini. Nah, ini tuh. Aduh maaf, kita perkecil dulu. Bentar. Nah, ini kalau saya suka di ini sih. 13-in. Nah, gitu.
kita mundurin. Tadi mundurin tuh ada shortcutnya biar cepat nih. Mundur CTRL sama logo ini mundur buat mundur yang ke belakang banget. Nah, kita coba. Nah, mundur. Nah, gitu. Warnanya nih kurang enak. Kalau misalkan abu lagi, karena di sini abu juga. Kita pakai yang ini lagi, misalkan. Ininya. Nah, kita tuh bisa seleksi elemen barengan gitu. Misalkan kita klik dulu ini, terus klik shift, terus klik elemennya. Ini sambil ngeklik shift, jadi bisa kepencet banyak tuh. Nah, kita bisa atur lagi di sini biar bisa ketengahin, atau misalkan kita kelompokin dulu udah di grup terus kita tengahin. Nah gitu. Nah ini kan kurang gede ya, kita gedein dulu. Oke, bentar. Nah ini kan terlalu gede banget, kita kecilin dulu. Nah ini kan posisinya nggak nengah ya, pisahin lagi dulu aja. Kita atur lagi ini biar jaraknya ke deteknya nggak terlalu jauh. Nah kita space-nya diapain dulu aja. Nah ini tuh bisa kita geser pakai tombol arah kanan. Ini bisa kita simpan. Nah ini udah ke tengah ya. Ini kita geser ke kiri gitu, biar space-nya seimbang gitu. Nah gitu. Nah terus kok sepi ya? Kita pakai ilustrasi nih, ilustrasi leader, yang leadership misalkan. Nah kan banyaknya elemen-elemen leadership. Misalkan pakai ini nih, ini ilustrasi yang menggambarkan kayak pemimpin gitu, pokoknya yang lagi memimpin anggota-anggota di belakangnya gitu. Nah kita bisa masukin elemen ini. Warnanya misalkan kita pakai warna abu. Abu kan nempel banget ya sama ini, biru. Ataupun misalkan kita hitam aja deh, kita ke belakangin terus ya situnya kita kecilin tuh. Nah kita gedein gini. Nah misalkan udah kita kecilin lagi aja. Nah gini tuh. Kalau logo biasanya saya juga pakai background kayak si sosmed, si logo tuh, biar ya menuhin juga sih, menuhin si desain. Nah biasanya saya pakai yang ini nih, yang kepotong. Kita rotate atau di sini kecilin, besar dulu, panjangin. Nah mundurin lagi. Nah gitu. Nah ini tuh sepi banget ya. Nah ini ada space di sini nih kosong. Bisa kita tambahin misalkan ada hashtag. Misalkan ada hashtag LKM 2022 atau 2022 misalkan, atau juga Unsil. Atau tengah. Itu deh. Misalkan kita ini kecilin aja deh, soalnya kan itu ya, biar si info pendataan linknya kebaca juga. Nah gini. Tapi kalau misalkan ini bisa kalian ganti warnanya nggak hitam atau biru, apa ini kelihatan biru gak sih? Ya, tapi lebih bagus hitam sih. Nah jadi si warna palet juga nggak harus melulu sama gitu. Kalau misalkan kurang serp dari kitanya, ya kita bisa ganti lagi gitu, nggak terlalu terpaku ini. Ya juga kan si biru kurang kepake ya, jadi kepake yang ini aja gitu. Jadi gitu. Nah terus tuh, nah bisa juga kita tampilin background atau pattern atau apapun itu yang buat di belakang.
Nah, misalkan kita pakai yang apa ya, kita cari. Nah, yang ini aja deh. Aduh, kurang kelihatan. Yang ini itu. Sebentar. Nah, yang ini aja deh. Misalkan guys. Kita bikin background-nya. Ini ya. Atau gini dulu aja deh. Ctrl X atau cut. Kita bikin dulu di sini si pattern-nya. Atau buat di background-nya. Kita bikin dulu di halaman lain. Nah, ini kan kepotong ya. Kita duplikat dulu, terus gini. Bikin gini aja. Nah, walaupun kurang nyambung ya, kita coba ada balik vertikal nih. Balik horizontal. Jelek juga ya. Kalau misalkan gitu enggak looping atau enggak nyambung, kita bikin gini aja. Luasin ke sini gitu. Nah, setelah itu kita copy ke sini lagi, kita paste. Nah, kita posisinya ke belakangin terus kan itu paling belakang. Kita ganti opacity-nya, bukan ganti ya, perkecil gitu opacity-nya. Nah, ini yang sininya kita apa ya? Perluas. Pertebal lagi. Nah, itu. Aduh, salah. Bentar. Nah, gitu. Kalau saya ini ada fitur ini juga yang ngerenggangin baris, ini untuk antar baris, huruf. Nah, tuh, saya akan coba. Nah, ini gitu ya, buat desain pamflet yang walaupun ini tuh sebenarnya simultannya masih banyak bisa kalian olah-olah lagi mengenai desain pamflet sendiri. Itu ukuran 180x350. Nah, buat kalian yang ingin ekspor tinggal klik bagikan, terus klik untuk. Nah, di fitur kembali lagi ke fitur Pro ya, tanpa Pro kita tuh bisa sih ini tuh pixelnya kita bisa gedein jadi ukurannya tuh lebih jernih gitu. Nah, ada dua segini, itu format PNG ya. Kalau misalkan ini format yang ukuran yang biasa, kita bisa perbesar. Tapi si perbesar juga ada plus minusnya sih. Di satu sisi bagus jernih. Cuma kalau misalkan kita story WA atau apa biasanya belum juga gitu karena terkompres gede itu pasti WA tuh. Tapi ya saya tuh biasanya suka yang gede juga sih biar lebih jernih gitu. Paling di sini ada fitur PNG, JPG, PDF, PDF. Nah, saya nyaranin, kayak Pak yang bilang tuh disarankan nasi terus suka pakai PNG buat ekspor si desain pamflet. Nah, misalkan udah kita segini, semua halaman atau berapa kan ini cuma halaman ini aja kita jadi halaman 2-nya nggak usah. Jadi kita ekspor tuh. Nah, unduh gitu. Nah, setelah saya unduh itu nanti tuh bakal kesimpan. Nah, selain itu di Canva juga kita tuh ada fitur ubah ukuran. Nih, ubah ukuran tuh enaknya buat apa sih? Nah, ubah ukuran tuh kalau menurut saya tuh enaknya buat kita ganti si template Canva ini. Kan ini template feed. Nah, kita ganti ke template story. Kalau misalkan ada juga si template tuh katanya harus diatur untuk feed juga sama ke story, tapi cuma gitu si desainnya tuh. Nah, kita tuh enaknya tuh di Canva Pro juga ya, ubah ukuran tuh bisa diganti dari sini kan ini tadi ukuran feed bisa berada yang 4 dan 5. Nah, kita tuh kalau misalkan mau bikin story ganti sama 1920. Nah, kita kliknya yang salin, jangan yang ubah. Kenapa yang salin? Supaya nanti ganti tab dan si desainnya ini tuh ukuran ini tuh masih tetap. Kalau misalkan salin, kalau misalkan ubah ukuran, nanti kita nggak bakal berpindah tab, bakal di tab ini jadi full semua tuh keganti. Jadi kita nyaranin yang salin aja. Nah, ganti kan. Nah, ini tuh yang story ini tuh sama Canva udah diatur udah
direkomendin ukuran itu bakal gini, bakal ganti, jadi kita bisa atur lagi gitu itu desainnya tuh. Nah, ini ya si elemen belakang logo sama logonya kita shift tekan logo pertama, atau bukan tekan yang elemen di belakangnya, terus shift logo kita grup dulu ya biar enak kelompokan gitu. Kita bisa bisain ke atas, jadi kita manual aja gitu ngatur-ngaturnya. Kadang ada si desainnya tuh kalau misalkan pindah ukuran sama si Canva-nya dibenerin lagi, tapi ini juga sama si Canva-nya ya udah dibenerin juga, cuma formatnya tuh gini, tapi kita bisa atur lagi gitu. Nah, aduh maaf, oke, nah, atur lagi aja gitu. Ini tuh susahnya ada satu-satu gitu. Nah ini kenapa sih logo lupa pencet, karena si elemen yang disindirnya di depan si logo lokasi sama logo kalender. Nah kita atur lagi aja sih kalau misalkan kita mau bikin di story juga. Nah, atur lebih ke manual juga sih, cuma ya misalkan arahan gitu ya kita ganti aja. Nah kalau saya sih gitu sih, tapi kalau misalkan teman-teman ada alternatif lain bisa gitu dicoba. Kalau saya biasanya gini gitu, kalau misalkan ganti template dari story ke apa gitu, dari feed ke story gitu. Nah gitu, dari kalau buat story-nya gitu. Di sini juga ada fitur animasi ya, nanti formatnya tuh kayak video gitu. Nah ini format animasinya gitu, kita juga bisa atur waktunya berapa ini ya animasinya gitu. Di Canva juga sebenarnya kita tuh bisa namain lagu nih di fitur lainnya. Nah ada audio, nah ada lagu-lagu yang sudah ini kan, cuma kalau nggak salah nggak bisa upload lagu-lagu menurut yang mau kita pengen gitu, cuma bisa diain Canva doang gitu, jadi bisa pakai lagu tuh. Nah paling ini sih buat format story-nya, di format format feed, ini format story itu buat mengenai pamflet ya. Ini sebenarnya pamflet sederhana aja sih, kalian bisa kreasiin sendiri gitu. Dan nanti ini tuh sebenarnya bakal kesimpan otomatis sama si Canva, jadi kita nggak perlu save dulu. Misalkan mau amannya pengen save ya, klik di file terus simpan nih tuh semua perubahan disimpan, jadi udah disimpan otomatis. Nah udah, nah itu bakal kesimpan di beranda kita gitu. Misalkan kita refresh dulu, nah bakal kesimpan di sini. Ini yang 1080 ini 1080 ada 1920 bakal kesimpan di sini. Terus tuh ini desain feed, ini desain story ya. Nah kita bisa si desain ini tuh bisa kita share ya teman-teman, biar misalkan mau mereka tuh pengen ikut desain juga, revisi atau apapun itu, melihat desain mentahannya, kita bisa klik bagikan di sini. Nah di sini tuh kita buka dulu ya yang punya tautan, jangan dibatasi, nanti mereka cuman lihatnya cuman bisa lihat doang, nggak bisa ngedit. Nah ini bisa edit, bisa lihat komentar, tapi kita klik bisa edit aja. Nah klik salin tautan. Nah nanti si desain itu kita share ke teman-teman, misalkan teman-teman sedivisi, misalkan divisi Fublok. Nah si divisi Fublok tuh misalkan ada yang bagian bikin pamflet, nah kita tuh bisa share si hasil pamfletnya pakai tautan ini, biar teman-teman yang lain bisa ngikutin format desainnya gitu. Kalau misalkan proper ya, enaknya tuh kan proper tuh si desainnya tuh satu tujuan waktu itu sama gitu. Si desain itu mau pamflet, mau background room, atau mau desain-desain yang menyangkut propernya deh pokoknya, kan mau misalkan satu sama gitu.
kan kalau misalkan tiap orang beda-beda ya seleranya ataupun itu, tapi setidaknya ada acuan gitu. Kalau misalkan ada menggunakan sendiri, kita bisa klik tautan ini, jadi bisa dikreasikan lagi gitu si desainnya gitu, walaupun acuannya ke situ. Jadi tipsnya sih buat yang misalkan di divisi Kublock bareng-bareng, jadi kalian tuh nentuin dulu palet warnanya gitu, font-fontnya biar beda-beda tiap orang gitu, biar seragam gitu. Jadi di prokernya itu sih, fokus di prokernya dulu aja gitu sebelum ke departemen sebelum ke proker lain gitu terus sih. Nah ini untuk pamflet gitu, teman-teman bisa kreasikan lagi ya tips dari pamflet sendiri. Nah kalau misalkan kita tuh bukan Canva Pro, tapi kita pengen ubah-ubahan, kan bisa. Sebenarnya ada alternatif lain sih, kita bikin pamflet lain, bikin desain baru ke format. Tadi kan format fit mau ke format story, tapi kita tuh bukan Canva Pro, Canva biasa gitu. Itu bentar kita ini kan kosong, kita mau ukurannya tuh pengen kayak gini, kita tuh sebenarnya bisa tandain dulu semuanya atau CTRL-A. Nah udah semua ini udah ke copy ya, kita pindah ke desain ini CTRL-C. Nah itu pindah ke sini desainnya tuh di CTRL-C, Ctrl C atau Ctrl C terus Ctrl V. Nah bisa pindah ke sini. Nah nanti kita atur lagi aja manual gitu sih kalau misalkan bukan Canva Pro. Nah gitu ya, mungkin udah jelas ya dari saya sih, dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalkan kecepatan ataupun ada yang kurang paham. Saya kembalikan ke Dwi. Terima kasih. Ya, makasih. Materinya luar biasa banget. Sudah berbagi teman-teman setelah melihat pemaparan dari desain rupanya pasti ada banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan semua. Mungkin langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Boleh. Ya, bagi teman-teman yang mau tanya nih, mumpung ada Pak Alif, silahkan tanya tentang desain menggunakan Canva ini. Yang mau tanya langsung aja raise hand. Ayo guys. Ini mumpung nggak ada apa. Oh ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Saudara dari Departemen Pendidikan. Izin pertanyaan yang pada Alif. Bagaimana ketika kita sedang belajar Canva, nah tetapi kita ingin saya kreativitas gitu, misalkan ini desainnya ditambah apa sih, nah ini desainnya harus ditambah apa sih, nah bagi pemula gitu ya, bagaimana cara kita supaya kita tidak bisa berkreatif itu di dalam sebuah desain Canva. Terima kasih. Langsung jawab gimana? Oke, tadi tuh ini tidak saya berapa. Nah, kalau saya biasanya dari referensi file desain buat desain Canva. Biasanya saya tuh pakai Pinterest gitu. Mungkin teman-teman udah tahu ya, tahu apa itu Pinterest. Di Pinterest tuh website dia apa ya desain yang kita pengen itu ada di Pinterest. Kebanyakan ada gitu. Nah inspirasi yang kita pengen cari itu ada biasanya di Pinterest. Kalau sejauh ini saya biasanya apa gitu poster kegiatan
kegiatan lembaga atau itu ada teras, nanti coba cek aja gitu teras. Nah selain teras juga saya juga ada Flippy. Nah mungkin ya Flippy. Dari Flippy juga lebih lengkap sih dibandingkan teras. Kalau teras itu biasanya kayak yang estetik itu ya yang pada teras. Nah kalau Flippy itu lebih ke generalnya gitu. Si inspirasi desain itu ada di teras. Cuma si teras itu biasanya kalau misalkan si teras si Flippy control untuk si desainnya tuh formatnya tuh jarang yang Canva, tapi kayak ke software Photoshop ataupun Adobe Illustrator gitu ya desain inspirasinya. Jadi kita ya nggak usah download juga nggak apa-apa, jadi cuma lihat desain inspirasinya aja di Flippy itu di Flippy ataupun di Pinterest. Itu dua website itu tuh sebenarnya udah membantu banget gitu buat kita nyari inspirasi kayak misalkan inspirasi poster olahraga. Nah kita cari di situ, jadi kita tinggal ngikutin gayanya ya walaupun nggak terlalu saya ya jangan sama juga sih ya juga ya itu udah modifikasi gitu modifikasi, tapi kan setidaknya inspirasinya itu ada gitu di dua website itu sih gimana. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Dekat Untuk lain boleh pertanyaan lagi. Saya yang mau tanya. dari stasiun nggak ada apa tampil ini fix sama Pinterestnya. Oke ya kita tampilin dulu dari Adi, kita contohin dulu bukan contohin Pinterest. Terus Flippy. Coba di sini juga tuh poster, desain poster. Desain pamflet tuh, kita desain pamflet. Nah ada tuh referensinya juga. Ya kita juga harus mikir juga gimana cara bikinnya gitu, nggak full kita tinggal untuk sini jadi atur lagi gitu. Terus di Flippy. Nah ini Flippy. Flippy itu lebih banyak sih desain itu kayak ilustrasi elemen cuma ya gitu jarang yang ada yang template Canva tuh ada yang FPS gitu dari Illustrator terus juga Photoshop gitu sih, tapi jadinya inspirasinya itu ada gitu. Nah misalkan ini desainnya tuh inspirasi kita kan kayak tahu di sini fotonya gitu. Terus si dua website juga udah membantu sekali. Jawabannya. Lagi teman-teman satu lagi sebelum kita tutup pada malam hari ini. Apa Pep? Siap. Silakan yang lain ada pertanyaan lagi. Satu lagi pertanyaan. Saya izin bertanya, Alif. Ya Pep, silakan. Oke. Nah, perihal dalam mendesain itu kan yang menjadi problematika setiap desain itu terkait mood gitu ya. Alif buat mendesain itu kadang mah gabut atau gimana stuck di ngedesainnya. Nah, bangkai akhirnya kreatif juga buat naikin gitu kayak gimana. Ataupun di saat ngedesain, di tengah-tengah desain malah stuck di jalan. Ada gak cara buat mengatasi kayak gimana? Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Oke, siap. Izin jawab ya. Kalau misalkan naikin mood yang saya rasakannya buat sebenarnya saya juga kalau misalkan ada tugas ngedesain atau apapun tentang desain ya, biasanya awal-awal itu suka didiemin dulu gitu, kayak mikir dulu si
ngebayangin dulu si desain itu bakal gini, tapi belum dilaksanain gitu, kayak kebayang desainnya gini, tapi belum dilaksanain. Nah, sampai pas ada di satu sisi dimana asa nggak mood juga kan ngerjainnya gitu. Tapi kalau misalkan cara naikin moodnya tuh biasanya tuh kalau misalkan si desainnya tuh udah kepepet, nah si mood bikin desainnya tuh bakal cepet ada gitu inspirasinya tuh. Biasanya sih gara-gara kepepet, misalkan mau rapat progres nih, kita tuh si desainnya belum ada. Nah di situ tuh si mood bikin desainnya tuh bakal meningkat ya, kalau saya rasain ya saya ini. Tapi terkait tips buat ningkatin mood sih sebenarnya nggak ada, saya juga belum merasakan itu gimana caranya buat naikin mood. Soalnya saya juga biasanya bikin desain itu buka SKS gitu, dikebut gitu. Tapi sebenarnya jangan jangan dikebut juga, harusnya dituntut gitu. Tapi kalau misalkan tipsnya cari dulu aja gitu referensi sebelum kita buat si desainnya keseluruhan gitu. Jadi nyari dulu referensinya, kumpulin dulu gitu kan. Di situ nanti tuh enak juga ya bahas desainnya gitu. Jadi nggak ada alasan pas rapat belum ada desainnya gitu. Tapi kalau misalkan mau ngebut bikinnya istilahnya SKS, nah itu juga harus kita nanggung resiko, harus udah jadi gitu pas hari itu juga gitu sih. Jadi kalau misalkan tipsnya nggak ada, cuma yang saya rasain belum ada gitu. Tapi kalau bisa mah cari dulu referensinya gitu biar nggak kepepet tuh, nggak ada minim inspirasi gitu sih. Oke, sudah. Gimana Pep? Nah, ya gitu quote. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih Pak buat jawabnya, dan mungkin ya udah malam juga ya. Terima kasih atas waktunya dan pelatihan desain malam hari ini. Materinya luar biasa banget. Kita masih ketemu lagi ya, satu kali lagi di tanggal 16 Juli. Jangan lupa buat teman-teman juga untuk pertemuan kedua tanggal 16 Juli 2022. Mungkin acara selanjutnya bisa dokumentasi terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, udah ya. Terakhir kita tutup pelatihan desain kami dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman RK yang telah menghadiri acara FKPUD pada malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Saya Yanti beserta Nita yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, waalaikumsalam.